Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darpan dari kelas 11 IPS. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang kejadian-kejadian penting yang terjadi di Eropa. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang ideologi komunis ya. Jadi komunis itu muncul karena adanya sistem kapitalisme di Eropa pada waktu itu ya. Jadi pada waktu itu banyak industri-industri di Jerman ya, lebih tepatnya itu tempatnya di Jerman pada waktu itu, tempatnya Karl Marx di Jerman. Jadi pada waktu itu perindustrian itu sudah menggunakan alat mesin uap yang dimana ini ada kaitannya dengan revolusi industri pertama ya. Jadi karena pada waktu itu industri memiliki mesin uap, jadinya untuk memproduksinya itu semakin cepat gitu, dan juga barang yang diproduksi itu semakin banyak, dan juga itu membuat para orang-orang yang memiliki industri itu semakin kaya gitu. Sedangkan para buruhnya gajinya itu segitu-segitu aja. Kan kapitalisme itu kepemilikan milik pribadi ya. Makanya orang-orang yang punya industrinya itu rata-rata adalah pribadi gitu, dan itu membuat mereka itu makin kaya dan membuat buruh itu gaji segitu-segitu aja. Jadi bisa dibilang itu yang membuat orang miskin semakin miskin dan membuat orang kaya semakin kaya gitu. Karena itulah orang-orang pada waktu itu buruh-buruhnya itu pada tidak setuju ya dengan sistem ini, dan pada akhirnya ada si Karl Marx ini yang berpikir mencetuskan apa sih ideologi atau paham lain yang bisa menggantikan kapitalisme ini, dan akhirnya dia tuh berpikir seperti dan akhirnya dia mencetuskan ideologi komunisme gitu kan. Udah dia akhirnya, tapi kayaknya sih waktu dia mencetuskan itu belum ada namanya langsung komunisme ya, baru sistemnya aja kayak gimana gitu. Dan udah akhirnya dia mencetuskan paham komunisme yang dimana kepemilikan itu milik bersama gitu, sehingga ya para buruh itu dan pemilik industri itu adil gitu loh. Dan udah itulah juga yang menyebabkan kenapa penganut paham komunis itu rata-rata tuh buruh gitu, orang-orang kaum yang di bawah lah, jadi bisa dibilang seperti itu, karena itu sangat berpihak kepada mereka gitu kan. Ya udah akhirnya Karl Marx memiliki paham itu, dan akhirnya paham itu dianut. Dan juga paham komunis itu dibagi menjadi dua ya, ada revolusioner dan juga Bolshevik. Ya. Revolusioner itu adalah paham yang dia itu berpikir bahwa persebaran komunis itu dilakukan secara perlahan gitu, dan pasti lah pokoknya ya udah ngikutin alurnya aja gimana. Tapi kalau Bolshevik itu sebaliknya, dia itu ingin menyebarkan paham komunis secara cepat gitu, persebarannya secara cepat dan menggunakan kekerasan gitu kalau bisa. Dan juga paham komunis Bolshevik itu ada pemimpinnya, dan pemimpinnya itu adalah si Vladimir Lenin ya. Dan juga karena itulah kan waktu itu Uni Soviet itu namanya belum Uni Soviet ya, masih Kekaisaran Rusia, dan pada waktu itu dipimpinnya oleh Vladimir Lenin. Karena Vladimir Lenin itu pemimpinnya kaum komunis Bolshevik, akhirnya dia tuh membawa paham komunis ini ke Kekaisaran Rusia dan mengganti namanya menjadi Uni Soviet gitu. Dan setelah dia membawa paham komunis Bolshevik ini ke Rusia, Uni Soviet maksudnya, dia tuh malah nggak menggunakan paham komunis Bolshevik gitu, melainkan dia malah ngebikin pahamnya sendiri yang namanya tuh paham komunis Leninisme gitu, yang dimana paham komunis milik Vladimir Lenin itu sendiri gitu. Dan paham ini nggak cuma satu-satunya paham yang terpecah dari antara dua paham tadi. Seperti sekarang di Korea Utara, di Cina itu masing-masing itu punya pahamnya sendiri lah. Itulah yang menjadi alasan juga kenapa negara-negara komunis itu kayak negara Cina sama Korea kayak gitu beda kan negaranya gitu, walaupun sama-sama bukan komunis, karena memang paham komunis itu dua-duanya itu berbeda itu, tapi tetap satu komunis. Dan juga ada orang yang mengatakan bahwa penyetus paham komunis pertama itu bukanlah Karl Marx gitu.
melainkan ada orang yang bernama Thomas More. Itu jauh sebelum paham komunis Karl Marx ada. Yaitu ada Thomas More membuat paham komunis, bukan paham komunis sih, tapi kayak dia ngebuat buku yang namanya Utopia gitu ya, yang dimana dia itu berpikir bahwa bagaimana negara kalau misalnya itu nggak ada uang, terus semua orang berbagi makanan, berbagi tempat tinggal seperti itu kan mirip paham komunis yang dibayangkan oleh orang dulu kan pertama-tama waktu Karl Marx membuat gitu kan. Makanya judul bukunya itu dinamai Utopia, atau yang artinya tuh terlalu bagus untuk dijadikan kenyataan gitu. Dan memang benar paham komunis itu kenyataannya nggak seperti itu kan, bahwa negara-negara komunis itu cenderung kualitas hidupnya itu lebih rendah gitu, seperti itu. Dan juga mungkin juga paham komunis ini menjadi salah satu ideologi terbesar yang ada di dunia, menyaingi ideologi liberalisme Amerika, dan itulah juga yang menyebabkan terjadi perang dingin, perang ideologi, di mana negara adidaya Eropa, negara adidaya Amerika dan Uni Soviet itu ingin menyebarkan pengaruh ideologinya ke negara-negara Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Karena memang pada waktu itu negara-negara Eropa tuh setelah Perang Dunia Kedua belum memiliki yang namanya ideologi gitu. Dan juga setelah Perang Dunia Kedua, jadi Uni Soviet sama Amerika dan negara-negara Eropa lainnya membuat sebuah rencana itu yang bernama Marshall Plan dan juga European Recovery Program atau progres bahasanya, kayak gitulah. Dan juga di program itu adalah untuk membangun negara-negara Eropa. Kan negara Eropa sekarang hancur nih, makanya Amerika tuh pengen kerjasama untuk membangun negara Eropa lagi gitu. Tapi Uni Soviet itu nggak setuju kan, karena cara Amerika untuk membangun Eropa itu dengan cara membangun Jerman gitu. Uni Soviet nggak setuju karena emang Jerman kan yang memulai Perang Dunia Pertama kan, yang kedua maksudnya. Karena itulah Uni Soviet nggak setuju, akhirnya Uni Soviet keluar dari Marshall Plan atau European Recovery Program itu. Dua itu sama-sama tujuan untuk membangun Eropa, cuma itu berdua itu beda ya. Akhirnya udah Uni Soviet keluar dan akhirnya Amerika lah yang membantu negara-negara itu negara-negara Eropa itu untuk berkembang lagi seperti sekarang. Dan mungkin itu yang menjadi alasan kenapa negara-negara Eropa itu sekarang banyak yang menganut liberalisme gitu ya, dimana itu mengikuti pahamnya Amerika sendiri, karena mungkin pada awalnya emang negara-negara Eropa ini dibantu sama Amerika gitu, makanya dia tuh banyak yang liberal kan. Dan juga tadi kan itu ya disebut itu sebagai perang dingin, dan juga perang dingin ini menyebabkan adanya peristiwa tembok Berlin gitu ya. Durasi baca. Dia tuh yang menyebabkan adanya tembok Berlin, di mana tembok Berlin itu di mana Jerman itu terbagi menjadi dua, ada Jerman Timur dan Jerman Barat, dan disitulah yang membuat adanya peristiwa tembok Berlin. Singkat aja soalnya emang kita durasinya nggak cukup. Juga ya mungkin segitu saja untuk penjelasan tentang komunisme, munculnya komunisme dan lain-lain, ya mungkin segitu saja. Terima kasih.